Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tohanur Hakim, NPM 10070222035. Perkenalkan, nama saya Nanta Widya Suci, NPM 10070222030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofan Firdaus, NPM 10070222039. Perkenalkan, nama saya Giana Prawini Ginanjar Putri, NPM 10070222040. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadunisa, NPM 10070222044. Perkenalkan, nama saya Kardiansyah, NPM 10070222046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Fadilah, NPM 10070222047. Perkenalkan, nama saya Arifanul Fauzan, NPM 10070222049. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Ramdan, NPM 10070222050. Perkenalkan, nama saya Agis Kisit Mubarok, NPM 1007022202011. Dan nama saya Muhammad Hafid, NPM saya 10070222045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Adaha, NPM saya 10070222041. Halo, perkenalkan, nama saya Redatif Syauki, NPM saya 10070222038. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Nur Wahid, NPM 10070222037. Nama saya Wulan Indriati dengan NPM 10070222051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awab Hariji dengan NPM 10070222034. Berdirinya Praktikum Sistem Produksi pada awal tahun 1991 dan mulai melakukan kegiatan praktikum sekitar tahun 1992. Kegiatan yang dilakukan yaitu ada pembelajaran atau pembinaan. Pengertian dan fungsi ragum untuk menahan benda kerja selama operasi seperti penggergajian, pengelasan, pengamplasan, atau pengeboran. Ragum untuk pekerjaan besi juga disebut ragum engineer, mampu menahan potongan logam di tempatnya. 2. Berikut adalah fungsi utama mesin gerindra yang harus Anda ketahui: memotong benda kerja yang tidak terlalu tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja, mengasah alat potong supaya tetap tajam. Berikut fungsi mesin bubut. Mesin bubut yang paling utama adalah memutar benda kerja pada spindle terhadap pahat pada kecepatan tertentu untuk memotong bahan berlebih dan menghasilkan bentuk dan ukuran yang diinginkan untuk pekerjaan tersebut. Fungsi mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang paling penting dalam perbengkelan dan berfungsi untuk membuat sebuah lubang. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah mesin bor duduk menggenggam mata bor, mengikis, dan memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Bubut CNC pada umumnya digunakan untuk proses manufaktur berbagai barang, di mana benda kerja dicekam dan diputar dan alat potong diposisikan pada untuk proses operasi OD diameter luar dan ID diameter dalam, seperti contoh poros dan pipa. Mesin press adalah mesin yang dirancang untuk menghasilkan lembaran metal dan juga untuk membengkokkan lembaran logam dengan sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan. Mesin las. Mesin las merupakan yang mempermudah pekerjaan manusia dalam menyambung logam. Ada dua jenis yang biasanya dipakai oleh manusia, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik, yang mana keduanya mempunyai keunggulan masing-masing sebagai penyambung logam. Saya akan menjelaskan proses manufaktur, praktikum manufaktur. Praktikum akan dilakukan pada semester 3 dan modul. Di praktikum ini kita akan membuat alat, yaitu membuat ragum. Ragum yaitu benda atau alat untuk menahan benda kerja selama operasi seperti pengrajin, pengelasan, dan pengeboran. Dengan pembagian kelompok 8 orang per kelompoknya, dan pada saat pembuatannya masing-masing kelompok akan melakukan tugas di beberapa section seperti kelas, bangku kerja, gerinda, bubut, dan akan saling bergantian untuk membuat tiap bahannya. Dan ada beberapa fungsi dari alat tersebut, yaitu gerinda untuk memotong benda kerja, mesin bubut untuk memutar benda kerja pada spindle, bangku kerja yaitu kegiatan melakukan pemotongan bahan dengan manual seperti menggunakan gergaji.
Ini saya akan menjelaskan mengenai PTIN atau Praktikum Terintegrasi. Praktikum ini dilaksanakan pada semester 5 dengan 9 modul. Praktikum ini melibatkan 3 laboratorium. Yang pertama laboratorium APK Ergonomi, yang kedua laboratorium Manajemen Kualitas, dan yang ketiga laboratorium Sistem Produksi ini sendiri. Untuk bisa melakukan praktikum terintegrasi ini, kita harus lulus di beberapa praktikum, terutama praktikum proses manufaktur yang ada di lab sistem produksi ini. Dan yang ketiga yaitu ada praktikum sistem produksi. Praktikum ini dilakukan pada semester 6 dengan 3 modul. Yang pertama yaitu ada modul pemetaan air nilai produksi, modul kedua ada optimis fungsi teknologi, dan yang ketiga yaitu ada penerapan sistem produksi. Sebelum melakukan praktikum, kita melakukan beberapa rangkaian dahulu seperti absen dan penguasaan pendahuluan, lalu dikumpulkan pada saat praktikum. Lalu melakukan tes tulis pada modul, kemudian dilanjut dengan tes lisan, setelahnya melakukan implementasi sesuai dengan modul, dan diakhiri dengan tes akhir. Perancangan tata letak dan fasilitas adalah kegiatan analisis, membuat konsep, merancang sistem, dan mewujudkan sistem bagi produksi barang atau jasa.